Kita di sini akan membahas tentang materi tasydid dan sukun. Kita mulai ya. Syaddah, tasydid, dan syiddah itu tiga istilah yang sama. Jadi teman-teman dulu kita cuma tahunya tasydid gitu ya. Benar nggak? Tasydid. Yang betul adalah tasydid. Tasydid atau istilah lainnya syiddah dan syaddah. Tahu ya, artinya ganda atau double. Perlu teman-teman ketahui, tanda baca di Quran tuh cuma dua. Yang pertama adalah tanda baca tuh namanya harokat. Yang kedua adalah sukun, karena kan syaddah itu dua huruf yang sama ya. Yang pertama huruf tanda sukun, yang kedua adalah huruf berharokat. Yuk, cara membaca syaddah itu ambil dari sifat huruf yang melekat. Kita tahu ya sifat hurufnya ada syiddah, ada rohawa, ada apa lagi? Bainiyah, terus fitah, istifal, itu kan sifat huruf ya. Bisa kita kelompokkan menjadi 5 bagian. Dialirkan berarti ada sifat yang mengalir kayak hamas, rohawa gitu ya. Atau kalau ditahan, syiddah, jahar itu ditahan. Bainiyah pertengahannya. Ingat kalau syaddah bainiyahnya enggak lina umar. Syaddah itu bainiyahnya cuma 3. Ada tersisa lam, ain sama ro yang bersyaddah. Guna tahu ya, guna itu sengau. Udah suara yang keluar dari hidung itu namanya guna, atau kita kenal istilahnya khaysyum. Naber itu meninggikan suara. Nah, untuk latihan huruf bersyaddah yang perlu diingat itu menghentakan. Benar nggak? Setuju nggak? Kita semua salah ketika membaca syaddah tuh kayaknya semuanya harus dihentakin, betul nggak? Biar kayaknya mantep gitu loh baca syaddahnya. Bada itu bacaan kita yang lama. Yuk kita sama-sama perbaiki. Syaddah itu bukan gitu. Syaddah itu memang dia double, tapi bukan artinya yaitu jadi semua hurufnya dihentak-hentakin. Ada tata caranya, ada cara bacanya yang kita perhatikan di yang tadi, pengelompokan yang tadi. Misalkan ya, kalau yang ngalir alaha, dialirin hanya. Kalau yang ditahan ya ditahan, bada, bukan bada. Kalau yang digunah ya digunahin, sangat sempurnanya gunanya. Summa. Kalau yang di naber dia hentakin suaranya ya, bukan tekanan, bukan sawa, bukan, tapi sawa. Jadi suaranya yang dihentakin. Lanjut ya. Nah, huruf yang huruf gunah pada mim syaddah dan nun syaddah ini harus diingat selalu bahwa cara bacanya lebih lama daripada hukum-hukum yang lain. Lama-lama menahannya itu. Istilah guna sangat sempurna tuh memang dia paling lama menahannya. Anna. Penting ketika Bunda Yuni baca bacaan guna yang lain stabil sama ininya, durasi lamanya. Kemudian naber itu diingat ya. Nabernya bukan iya, bukan organnya, bukan organ yang ditahan suaranya. Iya. Kan gitu kan? Sawa gitu. Enggak. Sawa sawa gitu. Kemudian sukun. Tadi sukun harokat atau bukan? Apa sukun itu? Tanda baca. Jadi sukun itu tanda baca yang berasal dari kata sakinah. Artinya dari akarnya sakana, artinya tenang, tentram, damai, aman. Jadi bukan mati ya. Kemudian cara baca sukun. Cara baca sukun itu melihat dari sifat huruf yang melekat. Seperti tadi tasydid ya. Kalau dialirin berarti yang rohawah atau hamas dan lain sebagainya. Latihan membaca huruf bersukun, kesalahan teman-teman tuh kalau huruf bersukun apa? Ada yang tahu? Kita aplikasi di Quran, seringnya apa Bunda Yuni? Memantul. Pun ada kolkolah ya, seperti huruf baju di toko, kolkolahnya sugro dan kubro. Coba latihan ya. Jadi misalkan ini, laha sab'atu abwabu. Kalau misalkan qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Di sukun tuh ada lin. Lin itu adalah huruf yang awalnya harokat fathah, terus depannya ketemu huruf waw sukun atau ketemu huruf ya sukun. Itu namanya lin. Lin itu artinya lembut, sehingga kalau baca lin enggak, tapi lembut. Lau gitu ya. Itu lin. Kemudian ada hamasnya cuman pengecualian hamas pada huruf sukun, yaitu di 2 huruf, kaf sukun sama tak sukun. Sehingga yang hamasnya apa Bun? Hamas itu kan udara ya. Jadi jangan beach itu ada suaranya. Harusnya big, enggak big, enggak gitu. Hati-hati teman-teman, biasanya kecampur sama suara ya. Tadi udah dibahas sedikit kesalahan pada huruf yang bersukun. Salah satunya adalah memantul. Salah duanya yaitu karena nggak sempurna ngalirnya, linnya terlalu gimana gitu, karena nggak kesempurnaan aja. Intinya adalah memantul dan tidak sempurnanya mengucapkan huruf yang bersukun. Kesalahan terbesar pada huruf bersyaddah itu dihentakin. Siapa yang setuju dihentakin? Setuju ya? Reminder kita adalah gimana caranya untuk menyempurnakan ketika kita membaca sukun sama syaddah. Ya satu caranya adalah murojaah, sering baca mutkinnya, sering baca Qurannya, sama nggak lupa doa. Doa adalah senjata utama umat muslim. Progresnya nggak ada hasilnya, tetap bersabar dan terus menikmati proses yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.